warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo sahabat Bawaslu warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. Anda berada. Kembali lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Rizka Fitriani yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah sahabat Bawaslu, sebelum kita masuk ke dalam podcast, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada sahabat Bawaslu untuk terus memfollow akun media sosial kita, yaitu @Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah sahabat Bawaslu, tema podcast kita hari ini ialah menjaga kemurnian data pemilih, catatan pengawasan PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Nah, di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Tegal, yaitu Ibu Sri Anjarwati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bagaimana Mbak kabarnya Rizka. hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. Ibu mohon izin sebelum ke podcast, boleh terlebih dahulu untuk menyapa sahabat Bawaslu di luar sana, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Tegal di bulan Juli tahun 2026. Gitu ya Mbak Rizka ya? Iya. Oke. Nah, baik Ibu, podcast kita kali ini akan membahas tentang catatan pengawasan PDPB Triwulan 2 tahun 2026 ini ya Bu ya. Nah, Oke. di tahun 2026 ini kan kita sudah melaksanakan pengawasan PDPB sejumlah 2 kali ya Bu ya, di Ya. Triwulan 1 dan Triwulan Triwulan 2. 2. Nah, kira-kira strateginya ini sama nggak sih Bu antara Triwulan 1 dan Triwulan 2 ini? Oke. Di tahun 2026 kita sudah 2 kali melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Terkait dengan strategi sama, hanya kita lebih tingkatkan kembali gitu ya, dibandingkan tahun 2025 gitu ya. Meski di tahun 2025 kita juga meraih prestasi yang sangat luar biasa ya terhadap pengawasan PDPB ini gitu. Di 2026 ini kita tinggal mempertahankan yang sudah bagus. Kemudian kalau memang ada kekurangan ya kita tambahin kegiatan di pengawasan PDPB ini ya, terutama untuk teknik-teknik uji petik misalkan ya, itu kita tingkatkan. Di 2025 sudah bagus, maka di 2026 ini lebih kita tingkatkan. Soswatip masih terus berjalan. Kita tambahi kalau di 2026 itu kita punya soswatip kaitannya dengan Gustu pesantren. Nah, itu penambahan dari 2025. Kalau di 2025 kan Gustu School dan Gustu kampus. Nah, kita tambahi dengan ini adalah Gustu pesantren gitu ya. Kemudian kita di soswatip itu, selain soswatip itu kita review lagi bahwa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kan gitu ya. Nah, di kegiatan soswatip ini selain melakukan bersosialisasi dengan mahasiswa, dengan siswa, dengan santri gitu ya, kita juga lakukan kegiatan yang namanya uji petik terhadap data pemilih gitu ya. Nah, siapa data pemilih ini? Ya kalau di sekolah berarti siswa, kalau di kampus berarti mahasiswa, kalau di pesantren ya para santri. Yang diharapkan dari hasil uji petik ini kita bisa membantu mereka, pemilih-pemilih yang belum terdaftar. Ini kita cek di DPT, cek DPT online gitu ya. Kalau sudah masuk berarti clear, kalau belum masuk maka data ini kita himpun, kemudian kita berikan ke KPU sebagai saran dan perbaikan. Itu di soswatip. Kemudian kita juga masih bekerja sama dengan dinas ya. Kita masih ada beberapa data yang kita peroleh dari salah satu dinas, itu masih kita kelola lagi, kita cari lagi, kita koprek lagi data-data itu, kita cari pemilih yang memasuki
usia 17 gitu kan. Kita cek lagi di cek DPT online, kalau ada clear, kalau belum akan dihimpun untuk kita berikan ke KPU sebagai saran dan perbaikan. Jadi strategi ini masih terus kita lakukan, masih terus kita tingkatkan kembali gitu ya. Berikutnya kita juga akan melakukan strategi berikutnya, itu adalah tetap kita akan turun ke ke desa ya, ke desa-desa. Kalau tahun kemarin ada 18 desa ya. Nah, di tahun ini mungkin nanti kita akan melakukan hal yang sama, tetapi desa yang berbeda dibandingkan dari 2025. Tujuannya untuk apa? Sama, uji petik untuk mengawal pemilih-pemilih yang memang belum terdaftar di DPT ataupun yang sudah terdaftar di DPT tetapi memang sudah TMS. Tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat itu salah satu unsurnya adalah misalkan meninggal dunia gitu, alih status, kemudian pindah keluar ya, pindah domisili keluar dari Kabupaten Tegal. Nah, itu strategi-strategi kita yang sampai saat ini terus digalakkan, sampai saat ini terus kita gaungkan. Gitu Mbak Rizka. Yeah, Bu. Ini kan berdasarkan hasil pengawasan triwulan 2 yang kemarin ya Bu ya. Kira-kira gimana sih Bu kondisi pemilih di Kabupaten Tegal? Terdapat temuan-temuan nggak atau hal yang menjadi perhatian khususnya Bu? Ya, selama pengawasan di 1 semester yang terbagi dengan triwulan itu 1 dan 2 itu Bawaslu Kabupaten Tegal sudah memberikan kontribusi yang luar biasa ya. Artinya di triwulan pertama kita bisa memberikan sarper berapa ya, kemarin di triwulan pertama itu sarper kita adalah 121. Yang kita berikan sarper itu saran perbaikan yang kita berikan ke KPU. Nah, kalau jumlah uji petik kita itu di triwulan pertama itu berarti kan Januari, Februari, Maret ya. Itu sekitar 482. Nah, dari 482 dari hasil uji petik itu kemudian kita sarperkan ke KPU sejumlah 121. Dari jumlah sarper 121 itu menyisakan 2 pemilih yang belum ditindaklanjuti oleh KPU karena pemilih ini adalah dianggap pemilih invalid. Salah satu ciri pemilih invalid itu adalah NIK-nya yang tidak terdaftar di aplikasinya Dukcapil. Itu adalah tidak terdeteksi. Nah, itu ya disebut dengan pemilih invalid. Entah invalidnya itu mungkin bisa jadi ya, kita nggak tahu sistem di sana. Apakah kita mengentri kurang digit atau memang kelebihan digit atau memang NIK itu memang tidak diketahui begitu. Nah, kemudian di triwulan kedua kita uji petik kita juga cukup banyak, ada sekitar 615 pemilih. Kemudian kita sarperkan ke KPU itu ada 2 kali. Yang pertama itu 79, yang kedua itu ada 147. Jadi total yang kita sarperkan ke KPU itu 226. Dari total itu yang belum di TL, sudah di TL tetapi bahasanya sama bahwa NIK itu adalah invalid gitu. Masih sekitar ada 30. Nah, apakah kemudian data ini, temuan ini menjadi perhatian khusus? Ya, sangat khusus. Jangankan sampai puluhan, yaitu ada 30 di triwulan pertama yang invalid, ada 2 temuan yang di semester 1 masih invalid. Jadi ada sekitar data 32 yang invalid dan ini masih menjadi perhatian khusus kita. Nah, apa penyebabnya biar ini bisa terurai gitu ya. Kalau dianggap NIK invalid ya supaya valid itu yang kemudian Bawaslu kawal. Bawaslu selalu menjaga hak pilih gitu ya. Meskipun kalau kita bicara kondisi menuju pemilu 2029 itu kan ya masih jauh. Justru dari jauh-jauh hari ini kita persiapkan. Jadi ketika sudah masuk di tahapan
tidak terlalu berat dalam mengawal daftar pemutahiran pemilih ini. Mungkin gitu. Nah, kalau kondisi khusus ya tadi kita masih mengawal sekitar 32 yang dianggap data invalid tadi. Gitu Mbak Rizka. Ya Bu, tadi kan berbicara tentang hal yang terdapat temuan atau perhatian khusus ya Bu. Nah sebenarnya apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, baik segi administrasi atau mungkin dari kondisi-kondisi di lapangannya? Iya. Kalau tantangan ya setiap langkah, setiap kerja itu pasti ada tantangannya. Tinggal kita bagaimana menyingkapi yang dianggap tantangan itu menjadi sesuatu yang memang itu harus kita jalani kan gitu. Tantangan di lapangan misalkan kita ketika siswatip kemudian kita meminta siswa untuk melakukan pengisian data gitu ya, dalam rangka uji petik itu ya banyak kendalanya. Kadang-kadang ada yang nggak bawa KTP ya, padahal di kegiatan uji petik itu syarat utamanya kan KTP. Dia harus nggak membawa dalam bentuk digital ataupun fisik lah. Nah bisa KTP kemudian bisa KK. Nah ini kadang-kadang yang namanya orang ya, namanya apalagi siswa gitu ya, sebelumnya sudah kita infokan, tetapi ketika di hari H itu kemudian ada yang lupa gitu, nggak bawa gitu. Nah kalau kita memakai sekarang sudah digitalisasi, misalkan pakai Google Form, kadang-kadang itu bisa diisi dimanapun dia berada gitu ya. Tapi kendalanya lagi ya tadi mungkin kelupaan kan begitu. Oh iya lupa belum mengisi, sehingga kadang-kadang peserta siswatip sekian yang ngisi sekian misalkan kayak gitu. Apakah itu tantangan karena akhirnya kita tidak target gitu kan. Peserta siswatip sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif itu misalkan ada 100 gitu ya. Ya setidaknya ya bisa, kalau bisa itu 100 itu bisa mengisi, tapi realitanya kadang-kadang kurang dari 100 karena kendala-kendala yang tadi ya nggak bawa KTP atau lupa menfoto gitu ya. Sehingga target yang kita harapkan itu tidak terpenuhi. Kemudian ketika tidak siswatip misalkan kita uji petik gitu ya, langsung turun ke bawah gitu. Kita melihat pengen mengetahui data TMS ya kan. Dalam hal ini TMS ada yang meninggal dunia. Yang kesulitan lagi tantangan kita, bahwa di situ pemilih yang meninggal dunia itu untuk mencari nomor induk kependudukan itu juga sangat sulit ya. Apalagi sampai dengan NKK itu sangat sulit. Meskipun sulit kemudian itu kan harus terurai gitu. Bagaimana supaya tidak sulit, supaya ketika kita turun ke bawah ke desa itu gitu, minimal ketika 3 hari itu pun kita dapat data, bisa dalam waktu 3 hari sampai 1 minggu itu kemudian pihak desa yang kita datangi itu kemudian merespon, memberikan data entah melalui email atau kemudian entah melalui Japri teman-teman yang melakukan uji petik itu gitu ya. Tapi ada feedback dari mereka. Apakah itu juga merupakan dianggap tantangan? Iya, tantangan karena belum tentu orang yang TMS meninggal itu kemudian data validnya itu kemudian terhimpun di desa gitu. Karena ada yang meninggal tidak tercatat kan, bisa jadi itu juga merupakan bagian tantangan. Kalau yang melapor selesai urusannya kan, ada data yang lengkap yang bisa kita ambil gitu kan. Kemudian nanti kita cek yang TMS meninggal, dicek DPT online apakah sudah tercoret ataukah masih bertengger di situ sebagai pemilih. Nah, kalau masih bertengger di situ di aplikasi itu sebagai pemilih, maka kemudian data itu kita himpun lagi ya. Kemudian kita berikan ke KPU sebagai saran perbaikan bahwa pemilih ini itu sudah meninggal sehingganya harus tercoret. Nah, setelah kita berikan ke KPU, ketika kita koordinasi ya pada sebelum dilakukannya rapat pleno terbuka PDPB dan kita melakukan pengawasan gitu ya. KPU juga melakukan kegiatan memastikan bahwa
yang kita sarperkan TMS meninggal ini memang sudah benar-benar meninggal. Itu menurut saya sedikit tantangan kita bisa memperoleh data yang valid, yang jelas, yang memperoleh data yang valid. Jadi kita melakukan uji petik, kita sarper itu kemudian datanya tidak data yang serampangan atau data yang asal-asalan, tapi memang benar-benar data yang berkualitas gitu. Gitu Mbak Rizka. Nah, dalam pengawasan PDPP ini kan Bawaslu melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Nah, kira-kira apa aja sih Bu? Sama siapa saja bersinergi? Banyak ya. Kita dalam ini adalah pemerintah ya, ini kan tadi salah satunya dengan pemerintah desa gitu kan, kita sudah tadi melakukan uji petik ke desa-desa itu. Kemudian dengan sekolah gitu kan, kita sudah ada beberapa sekolah yang kita lakukan selama 1 semester ini gitu. Kemudian dengan pesantren gitu ya, dengan perguruan tinggi, kemudian dengan dinas gitu ya, sudah banyak kita lakukan kegiatan itu dalam rangka ya mengawal hak pilih. Nah, di tahun 2025 kemarin kan Bawaslu membentuk komunitas P2P Bu ya, pendidikan pengawas partisipatif, itu antara lain ada Perisai Demokrasi dan Barajati. Nah, apakah mereka ini dilibatkan nggak sih Bu dalam pengawasan PDPP ini? Oh ya, kita ini punya kader yang namanya P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ini adalah karena sifatnya volunteer ya, diambil kita dari masyarakat gitu ya. Nah, kemudian kita bekali kan, kader itu tidak serta-merta, tapi kita bekali kaitannya dengan materi-materi tentang Bawaslu kan begitu. Nah, setelah selesai ini fungsinya apa kan? Setelah dibentuk kan, kemudian dibentuk terus bubar gitu kan. Kalau di kita kan tidak gitu ya. Setelah kemudian dibentuk, dia membuat namanya komunitas. Yang pertama itu adalah Perisai Demokrasi, kemudian yang kedua Barajati. Ini kan kegiatannya dulu sudah kita lakukan gitu. Nah, feedbacknya dari mereka itu kemudian apa gitu ya. Meskipun bersifat volunteer atau sukarela gitu. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman kader P2W ini supaya membantu dalam melakukan pengawasan PDPP. Nah, salah satu yang sudah dilakukan real nyatanya adalah dengan teman-teman Perisai Demokrasi. Teman-teman ini banyak melakukan kegiatan membantu kita dalam rangka uji petik terhadap data pemilih, entah itu pemilih TMS, entah pemilih MS. Itu sudah dilakukan dengan kita bermitra, bekerja sama dengan kader-kader kita yang sudah membentuk komunitas tadi gitu. Nah, kemudian yang satunya lagi komunitas kita itu Barajati, karena ini juga baru terbentuk kemarin ya, di akhir 2025 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kemudian kemarin saya mendatangi mereka untuk bisa membantu Bawaslu sebagai volunteer untuk melakukan pengawasan terhadap PDPP ini. Nah, salah satunya adalah melakukan uji petik kan. Kemarin saya sampaikan minimal gitu, satu orang, satu person itu menghimpun data satu pemilih saja, entah itu pemilih TMS atau pemilih MS. Kalau pemilih TMS itu ya barangkali ada minimal di lingkungannya sendiri, keluarga, tetangga, komunitas gitu. Barangkali ada pemilih-pemilih yang diketahui adalah TMS meninggal misalkan, atau pemilih yang MS. Nah, pemilih MS itu adalah pemilih ya, yang paling gampang adalah pemilih pemula gitu ya. Nah, itu kemudian kita kasih form supaya teman-teman itu ketika melakukan uji petik terhadap pemilih TMS atau MS itu bisa mengisi sesuai dengan form dari kita, sehingga ketika nanti kita himpun datanya itu valid gitu ya. Nah, kemudian kita cek di aplikasi Cek DPT online. Nah, setelah kita datangi teman-teman ini, kemarin kita ketemu ketuanya ya, Barajati Mas Hambali itu ya bersedia, artinya membantu Bawaslu skala sukarela gitu untuk menghimpun dalam rangka uji petik terhadap pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini, dan mereka siap gitu ya. Kita lihat aja nanti hasilnya ya, apakah kemudian kemarin yang sudah kita sampaikan dengan teman-teman Barajati itu kemudian ada
realisasinya gitu ya. Kita sih berharapnya. Iya, semoga Kita aja. berharap mudah-mudahan kader-kader atau alumni dari P2P yang memang itu sudah kita bekali sedikit gitu ya, bekali sedikit kaitannya dengan materi kebawasluan itu, mereka kemudian dengan senang hati dan sukarela bisa membantu kita dalam rangka pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, Mbak Rizka. Iya, begitu. Seperti yang kita tahu kan pemilih di Kabupaten Tegal ini kan selalu mengalami perubahan ya Bu ya. Kayak kemarin di triwulan 1 2026 ini kan turun dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2025. Kemudian triwulan 2 ini juga naik dibandingkan dari triwulan 1. Lah kira-kira apa sih faktor ini yang mempengaruhi Bu? Ya, ini kan baru gini ya, baru pengawasan terhadap data pemilih berkelanjutan. Kan karena belum tahapan kan belum bisa ditetapkan sebagai DPT ya. Faktornya banyak ya, kesimpulannya antara pemilih yang tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat itu jauh gitu ya. Mungkin ketika yang ketika pengawasan di akhir 2025 jumlah DPT yang ditetapkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan di triwulan 1. Ya, kesimpulannya data yang diolah oleh KPU dan data yang kita berikan sebagai saran perbaikan itu antara yang TMS itu lebih banyak dari yang MS. Nah, begitu juga sebaliknya. Di triwulan 1 tahun 2026 dan triwulan 2 2026 itu kan juga beda. Bedanya apa? Karena lebih banyak. KPU itu kita melakukan pengawasan kemarin menetapkan di triwulan pertama itu kan jumlahnya 1 juta, mana ya tadi ya. Di triwulan pertama itu 1.313 ya, 1.313.361 gitu kan. Nah, triwulan kedua itu 1.305.120 pemilih. Selisihnya kan cukup lumayan ya ini kalau di total gitu. Selisihnya itu sekitar 8.241. Ini mengalami kenaikan. Ya, kalau dilihat kenaikannya ini faktornya apa? Ya data yang masuk, data yang diolah oleh KPU. Nah, KPU mengolah datanya dari mana kan itu urusannya KPU ya. Yang penting kita kemudian bisa berkontribusi memberikan data ke KPU juga untuk diolah. Nah, kenaikannya kan cukup signifikan. Ya, ini data ya, kesimpulannya kemarin kita sampaikan bahwa ternyata data MS-nya jauh lebih banyak daripada yang TMS kan begitu. Nah, dari hasil-hasil pengawasan ini kemudian kita Bawaslu dalam melakukan pengawasan PDPP ini yang penting bisa memberikan data yang berkualitas terhadap data yang sudah disampaikan oleh KPU dalam rangka kita pengawasan PDPP triwulan ke-2 gitu Mbak Rizka. Nah, iya Bu. Mengapa sih Bu data pemilih yang akurat dan mutakhir ini menjadi salah satu fondasi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas? Ya, sangat penting ya ini ya. Pemilih itu kan kalau di pemilu kan saya mau bilang hal yang sangat penting. Iya kan. Kalau nggak ada pemilihnya, siapa yang akan melakukan memberikan suaranya, ya kan? Pemilih itu kan sama dengan suara. Ya. Nah, kalau kita mengelola suaranya nggak benar, berarti gimana hasilnya kan begitu ya. Jadi kalau dianggap penting, sangat penting. Makanya pengawasan pemilih itu tidak kemudian serta-merta diawasi setelah masuk tahapan, kan tidak. Nah, ada tahapan, tidak ada tahapan, pemilih itu harus tetap berjalan. Karena pemilih ini kan dinamis, ya kan. Ada yang baru, kemudian ada yang TMS, baik meninggal, alih status, pindah gitu kan. Nah, karena sifatnya dinamis, kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, kita nggak meyakini nanti di pemilu kemudian datanya juga
valid. Bisa jadi nanti datanya kemudian banyak yang ganda, ya kan, yang masih meninggal kemudian masih ada datanya, justru yang harusnya masuk menjadi pemilih pemula malah nggak masuk karena tidak terdaftar, sehingga dalam pengelolaan data pemilih itu harus kita satunya jelas harus teliti, kemudian harus komprehensif, harus akurat kan, itu hal-hal yang perlu kita awasi secara ya secara intensif lah, karena pemutakhiran berarti data itu kan selalu dimutakhirkan dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang berjalan kan begitu Mbak Rizka. Nah Bu, setelah hasil pengawasan triwulan kedua ini ada nggak sih Bu langkah yang diambil Bawaslu ini untuk memperbaiki atau mengawal data pemilih ke depannya Bu? Ya banyak, ini kan baru di semester pertama ya. Kalau pengawasan PDPP di tingkat kabupaten itu kan triwulan ya, selama 3 bulan. Nah, di bulan Juli ini selain kita melakukan pengawasan triwulan kedua, provinsi kan juga melakukan pengawasan, karena provinsi sama RI itu juga sama melakukan pengawasan PDPP, karena di mereka itu adalah di setiap 1 semester. Nah, apakah kemudian kita harus kita banyak apalagi inovasi lagi, banyak kreativitas lagi gitu ya. Kita mau menentukan titik mana kita akan melakukan apa. Nah, misalkan soswatif kan kita tidak hanya soswatif saja, kita juga melakukan uji petik. Di akhir Juli nanti kita banyak kegiatan. Kita akan soswatif di salah satu madrasah di Kabupaten Tegal. Kemudian nanti kita ada kegiatan P2P yang bekerja sama dengan Kuarcap. Kemudian nanti di waktu dekat itu kita juga akan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi. Nah, yang seperti ini kemudian kita manfaatkan dalam rangka melakukan pengawasan PDPP ini. Belum nanti sampai akhir tahun di 2026 ini akan banyak kita lakukan terobosan-terobosan baru. Nah ya Ibu, mohon maaf kayaknya waktunya kita udah hampir habis Ibu. Oke, tidak terasa ya. Iya, ini sebagai pertanyaan terakhir atau closing statement, apa sih pesan dari Bawaslu Kabupaten Tegal kepada masyarakat terkait pentingnya memastikan data kependudukan untuk selalu diperbarui dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas daftar pemilih? Oke, kita mengharapkan pemilih-pemilih yang ada di Kabupaten Tegal ini Bawaslu selalu open gitu terhadap pengelolaan ataupun pengawasan. Kalau pengelolaan ada di teman-teman teknis ya, pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan ini, langkah-langkahnya sudah banyak. Kita juga membuka posko aduan, baik itu offline ataupun online gitu kan. Kalau online ya silahkan masyarakat kabupaten Hmm. menggunakan teknik digitalnya itu. Kemudian kalau mau offline ya silahkan melaporkan ke kantor Bawaslu gitu ya. Nah, untuk masyarakat ya khususnya di Kabupaten Tegal, aktiflah kemudian sebagai warga negara yang baik. Itu ketika nanti apalagi sudah tahapan, ketika memang namanya belum tercantum gitu, silakan kemudian masyarakat ini dengan penuh kesadaran diri melaporkan untuk datanya ini biar terrecord menjadi seorang pemilih gitu. Jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang bijak untuk menyukseskan pemilu yang berintegritas. Iya Ibu, ternyata waktu kita sudah habis ya Bu ya. Terima kasih Mbak Rizka, kita ngobrol ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa membawa manfaat bagi sahabat Bawaslu di luar sana. Yang penting itu bermanfaat. Kan pada dasarnya hidup ini sementara. Yang penting kita itu bisa berbuat baik gitu ya. Kalau nggak bisa berbuat baik ya jangan menyakiti. Itu yang terpenting gitu ya sahabat Bawaslu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Nah sahabat Bawaslu, demikianlah podcast kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.